Ya ini air kosong di depan, buka aja itunya, resepnya. Ini di depan kosong. Buka resepnya. Bagaimana, udah tampil tuh paparannya? Sudah, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Udah tampil paparannya? Udah, Pak. Suara terdengar nggak nih? Kebetulan kayak laptopnya ada masalah speakernya. Terdengar, Pak. Terdengar, Dengar Pak. ya? Ya, baik. Kalau gitu kita mulai ya. Ini materi terakhir kan. Artinya nanti termasuk kisi-kisi UTS juga. Kita di sini membahas tentang building and assembly learning model using scikit-learn menggunakan Python. Artinya di dalamnya nanti ada contoh untuk coding. Ya, baik, kita akan memulai. Berarti nanti pokok bahasanya nanti ensemble konsep. Ya, itu apa sih? Nah, konsep ensemble itu gimana? Kemudian ada cross validation, tenfold. Ini sebuah metode untuk memvalidasi sistem. Kemudian model parameter inisialisasi. Oh, ini yang kemarin ya kita lewat. Belum dirubah. Baik, kita lihat di sini tentang konsep ensemble learning. Ya, ensemble learning itu menggunakan algoritma machine learning yang banyak ya, untuk membuat prediction itu akan lebih baik dari suatu kumpulan data. Jadi ensemble learning itu untuk membuat model yang melibatkan banyak algoritma diharapkan akan menghasilkan ya prediksi yang lebih baik dari sekumpulan data. Jadi nanti model kerja dari ensemble learning itu ada dibagi menggunakan data training ya, dan yang masing-masing data training tersebut ya, si ensemble itu meminta si model individu itu memberikan nilai prediksi sendiri-sendiri. Jadi prediksi model ini akan menggabungkan dari beberapa model tersebut. Nah, kemudian dia mengambil dari final prediction, mengambil model prediksi akhirnya dari kumpulan-kumpulan algoritma tersebut. Nah, setelah memberikan nilai yang berbeda kepada ensemble, nanti ensemble mengambil nilai prediksi yang terakhir. Jadi nanti setiap model mempunyai kelemahan, ya, mempunyai kekuatan. Kemudian nanti si algoritma ensemble itu mencoba mengkombinasikan, menggabungkan model-model tersebut ya dengan membantu menyembunyikan kelemahan dari model-model yang ada. Ya. Model-model membantu menyembunyikan kelemahan dari model individu. Nah, nanti dalam tutorial ini kita akan menggunakan classifier putting. Klasifikasi plotting ya. Di mana nanti model-model ensemble itu membuat prediksi berdasarkan majority vote, artinya pengambilan suara terbanyak. Sebagai contoh, jika kita mempunyai 3 model ya, dan memprediksi nilainya itu 1, 0, 1 untuk target variabel. Nah, si ensemble dia akan mengambil nilai 1 ini ya, karena di dalam kumpulan ini predik ini dari 3 hasil itu yang paling banyak ya, yang majoritinya adalah 1. Itu konsepnya. Jadi kalau ada output 3 model itu menghasilkan nilai 1, 0, 1, maka si ensemble akan mengambil nilai 1. Kenapa bisa mengambil nilai 1? Karena nilai 1 itu lebih banyak daripada 0 ya, dari hasil masing-masing prediksi algoritma. Kita akan menggunakan ya 3 model yang berbeda nanti yang disimpan pada classifier putting ini. Akan kita eksperimenkan ada 3 model ya, yang berbeda.
Yaitu model tersebut yang disebut dengan algoritma Keener-Netzborn, ya, random forest, dan logistic regression. Nanti kita akan coba masing-masing algoritma ini dilatih sedemikian rupa dengan data yang sama. Dia akan menghasilkan ya klasifikasi tertentu. Nah, mempunyai nilai tertentu, mempunyai tingkat akurasi tertentu. Nah, nanti kita gunakan assemble ya, dengan menggunakan Python. Nanti diharapkan si assemble itu menghasilkan nilai yang lebih tinggi dari ini, dari algoritma Keener's, random forest, dan logistic regression. Itu konsep utamanya begitu, si assemble. Baik, kita lanjutkan ya. Nih, kita lihat. Oh, ini ada yang masuk dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan ya. Catatan nih, model assemble dapat juga digunakan untuk menyelesaikan problem regresi, di mana model assemble akan mengambil nilai rata-rata yang berbeda atau bobot yang berbeda untuk hasil akhir prediksi ya, si assemble itu. Kita lihat di sini aplikasi Python, karena kalian sudah diberikan tugas bagaimana menginstal Python, bagaimana menginstal Anaconda, bagaimana menginstal Scikit-learn ya, Pandas dan lain-lain. Ada H2O dan lain. Ya, kita baca di sini kalau kita akan membuat dengan menggunakan Python, artinya kita baca dulu data trainingnya. Ya, tahap pertama kita membaca data. Kita akan menggunakan input. Ya, membaca data. Bagi contoh, kita akan menggunakan dataset atau kumpulan data diabetes. Ya, artinya diabetes itu kumpulan database yang biner ya tidak. Kita mulai dengan library Pandas untuk membaca data. Pernah mencoba Python nggak kalian? Halo? Halo? Pernah, Halo, Pak. Pak. Oh, Pernah, Pak. Berarti nggak kenal dengan Pandas ya? Library Pandas? Pernah. Oh, pernah ya. Kalau pernah ya oke, no problem kan. Kalau kemarin ya ikut mata kuliah MOSI, ya saya pikir ini nggak ada masalah karena udah ditempa di kuliah MOSI juga pemrograman Python. Nah, ini mudah nanti kan, tinggal import Pandas ya, disimpan di variable fd ya, ini jadi objek nanti kan. Si library ini disimpan di variable objek namanya fd. Kemudian dibaca kan. Dibacanya dengan Pandas nanti ya. Ini variable objeknya ya, dibacanya. Baca ya. Read ini data disimpan di data ininya apa? Si work filenya. Namanya diabetes data CSV. Ini diabetes data CSV, datanya bisa diambil di internet banyak kan? Internet. Kemudian kita lihat nanti kita tampilkan ini ya. Kita lihat datanya. Datanya dilihat ini. Artinya fiturnya fitur variabel ini ada banyak variabel ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya dengan variabel output. Ada frekuensi, ada glukose, ada diatolik, dan yang lainnya ya. Ini udah standar internasional karena ngambilnya dari Kaggle atau dari UCI. Ini setelah dilihat, ini datanya ada 768 pasien. Ya, si datanya itu, recordnya. Kemudian terdiri daripada 9 kolom, 9 fitur. Fitur ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, fitur. Nah, ini dengan menggunakan Python, mudah. Python klik. Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah kita melatih data, kita men-split, membagi dua datanya kan, split up.
the dataset into input and target. Artinya membagi dua ya ke dalam data input dan data target. Ya. Data inputnya apa? Kalau kita lihat di sini, data inputnya ini nih, dari mulai ya pregnancies, glukose, diagnostolik. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu inputnya ya. Data inputnya. Data targetnya ini 1 ya, diabetes yang akan kita klasifikasi. Apakah data-data ini ya kalau diklasifikasi itu dia punya penyakit diabetes atau tidak? Ya, ini ya. Jadi kita sekarang men-split ya dataset ke dalam input dan output. Inputnya X, outputnya Y kan? Ya. Input kami akan berisi semua kolom kecuali kolom diabetes. Kita tidak jadikan input ya. Karena diabetes adalah merupakan variabel predik ya yang akan diklasifikasi, yang akan diprediksi si diabetesnya itu. Walaupun ya diabetes ini variabel diabetes itu akan dijadikan target kita nanti kan. Kita akan menggunakan pandas untuk ngedrop ya, fungsi pandas untuk menghapus ya, di kolom diabetes dari data frame dan menyimpannya di variabel X ini. Split data into input and target X. Nah, ini dia mendrop disimpan di dalam variabel X ya, kemudian Y itu variabel. Kemudian split the dataset into train and test data ya, di split, dibagi kan. Dibagi. Sekarang kita akan ya kita membagi ya ke dalam data training dan data testing. Data training adalah data yang akan dipelajari oleh model. The training data is the data that the model learn from. Jadi yang akan dipelajari oleh model si data training itu. Sedangkan data testing ya adalah data yang akan digunakan untuk melihat bagaimana si model atau sistem itu performanya terhadap data yang tidak kita lihat. Model perform on unseen data. Jadi untuk melihat data yang tidak kita lihat ya, data test. Kita gunakan ini scikit-learn ya, fungsi scikit-learn. Kita akan menggunakan memanggil ini train, test, split yang membuat mudah untuk membagi dataset training dan dataset testing. Anda dengan menggunakan ini fungsi train, test, split function ya, hanya tinggal dipanggil library ini. Ini library ini ada di library scikit-learn. Sehingga di sini kita tinggal panggil library-nya from scikit-learn, model, selection, import, train, test, split. Nah, ini adalah untuk kita untuk membagi dua data stream, dua bagian ya, data training, data kita di split. Di split data ke dalam data training, data ya tes kan, X train, X test, Y train, Y test sama dengan train, set, split, X ya, koma Y. X-nya itu tadi input, Y-nya itu adalah output target. Ya. Kemudian tes X itu 30%. Ya. 30%. Wah bersih kita, mati banget. Saya dimot. Ya, oke. Nanti kita menggunakan juga ini nih, function stratify sama dengan Y. Stratify ini. Ya, train, test, split ya, mengambil 5 parameter. Ya, dua parameter yang pertama adalah input dan target data. Data. Ya, sebagaimana yang udah di atas ya. Data we split up earlier ya. Sebelumnya udah di split di atas. Selanjutnya kita menggunakan ya test side ya. Ukuran tesnya adalah 30%. Ini test size-nya 30% ya. Test size-nya 30%. This means that 30% of all the data will use the testing. Jadi data yang digunakan untuk testing itu 30%. Ya, yang lainnya
Yang sisanya 70% adalah data untuk training, ya. Model data untuk training, ya. Ya, untuk model itu bisa belajar dari training. Jadi model itu belajarnya nanti dari data training. Ini splitnya ya. Kita menggunakan strat. Nah, ini keterangan di stratify, ya. Equal Y, ya, stratify. Nih, setting stratify file tuh. Ini setting ya. Ini setting. Ini kelihatan nggak ya hurufnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Pak. Kelihatan ya? Ya, baik kalau kelihatan kan. Jadi ini kan udah. Ini ada setting ya, penetapan stratify to Y. Ya, ini penetapan ini nih. Penetapan ini stratify ya. Y. Ini keterangannya. Penetapan stratify to Y untuk membuat ini apa? Training ya, split. Nah, pembagian data training ya, untuk menunjukkan proporsi masing-masing nilai disimpan di variabel tadi. Jadi proporsi nilai untuk data training adalah 70%, sedangkan data testing adalah 30%. Itu dengan menentukan ini setting stratify. Simpan di Y-nya itu adalah disimpan 30%. For example ya, ini example. Jika data set itu 25% pasien itu mempunyai penyakit diabetes, 25%, dan 75% tidak mempunyai penyakit diabetes. Maka setting stratify to Y, ya, setting stratify to Y akan meyakinkan bahwa split pembagian secara acak, ya 20% pasien itu penyakit diabetes dan 75% pasien itu adalah tidak kena diabetes. Itu stratify itu untuk meyakinkan. Baik, kita lanjutkan bagaimana membangun sistem atau building to model. Building to model ya. Berikutnya kita mempunyai kita akan membangun model kan. Masing-masing model dibangun dengan hiperparameter. Dengan menentukan hiperparameter. Parameter yang ditentukan adalah akan menentukan proses nih. Proses find ya, akan melalui suatu proses untuk mendapatkan parameter yang optimal ya, untuk model perbaikan model akurasi. Jadi untuk menentukan akurasi dari model yang kita bangun atau sistem yang kita bangun, kita juga menentukan ini men-setting tuning parameternya, men-setting parameter. Kita akan menggunakan pencarian grid ya, untuk mengoptimalkan masing-masing model. Jadi grid search ada. Grid search ya, itu bekerja dengan membagi data training. Data training itu multiple time, berulang-ulang di training ya, dilatih. Grid search itu bekerja dengan melatih beberapa kali ya, berulang-ulang si data training kan, dalam menggunakan parameter yang tertentu ya, rank of parameter that we specify tertentu. Nah, itu juga merupakan di sini kita dapat menguji model dengan masing-masing parameter. Menguji dengan masing-masing parameter ya. Dan menghasilkan nilai output
yang terbaik di sini, result yang terbaik, value to get the best accuracy result terbaik ya. Jadi grid si ini tuh akan menghasilkan nilai yang terbaik dengan menggunakan grid search yang melakukan pelatihan berulang-ulang. Algoritma yang kita akan gunakan di sini akan kita analisis adalah ini. Pertama Knightsbird KNN ya. Jadi pertama model yang akan kita bangun adalah Knightsbird KNN. KNN adalah model ya yang mengambil data dari titik-titik K nih. Kasih model titik-titik K. Nah, sebagai point. Kemudian data-data point tersebut ya disimpan di label K. Ya. Jadi ya, sebagai contoh nih, for example, jika K5 ya dan jika K5 ya dan ada 3 point atau 3 titik itu green dan 2 titik red ya, maka data point itu akan diberi label green. Data point akan diberi label green. Ya karena green ini merupakan majority, merupakan nilai yang terbanyak. Itu KNN kan. Ya, kalau kelompoknya itu 5 dan 3 menghasilkan green, 2 menghasilkan red, maka si data akan dikelompokkan ke dalam green karena green itu merupakan majority. Itu kurang lebih. Ini mana tadi? Ini bukan. Ini ya. Nah, ini codingnya ya. Codingnya kita lihat di sini kan codingnya. Here is the code ya. Code ini coding. Import NumPy as NumPy from Sklearn model selection. Ini codingnya. Create new KNN model. Nah, ini membangun model, ini menginfor library, ini membangun model, membangun sistem. Kemudian ini membangun kamus, create a directory of our value we want to test for and next words. Jadi membangun kamus untuk menyimpan nilai-nilai yang disimpan di test network. Parameter dashboard ya 125. Jadi yang pertama kita akan membangun new KNN classifier. Kemudian kita membutuhkan ya membangun suatu rumus dictionary untuk menyimpan semua nilai. Kita akan menguji Baik, sementara itu dulu ya. Break dulu, nanti kita lanjut 1:30. Halo? Baik, Pak. Halo. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya, baik, kita itu close dulu nih. Ya, Pak.